Terungkap inilah gaji pokok Pecco Bagnaia pada kontrak barunya. Ducati berikan perang terbuka untuk jadi pendamping Pecco Bagnaia di Ducati. Besarnya gaji pokok baru Francesco Bagnaia mencerminkan statusnya sebagai juara MotoGP 2 kali, tetapi itu masih bisa bertambah dengan bonus. Kontrak baru Francesco Bagnaia di Ducati disertai dengan paket gaji yang besar, semua itu sebagai imbalan atas hasil yang diraihnya selama 2 musim terakhir. Bagnaia menandatangani kontrak baru dengan timnya saat ini sampai akhir tahun 2026 menjelang pembuka musim MotoGP di Qatar. Dilaporkan oleh Motorsport, Bagnaia mendapatkan gaji pokok sekitar 7 juta euro, atau sekitar 120 miliar per musim. Tapi pendapatannya bisa melampaui 10 juta euro, atau 170 miliar per musim, tergantung hasilnya. Itu karena klausul bonus jika dia kembali memenangi gelar musim ini. Sebelum ia meraih gelar juara, yaitu pada 2022, ia mendapat gaji yang sama dengan pebalap Pramac Jorge Martin dan pebalap Gresini saat itu Enea Bastianini, hingga bonus kemenangan kejuaraannya mulai berlaku. Uang yang terlibat dalam kontrak Bagnaia mewakili perubahan besar di Ducati sejak zaman Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, yang keduanya mendapat gaji besar. Lorenzo misalnya dilaporkan mengantongi 25 juta euro untuk setiap 2 musimnya di Borgo Panigale. Sepanjang periode menggelontorkan gaji besar, Ducati gagal meraih gelar juara MotoGP. Akhirnya, Bagnaia mengakhiri penantian 15 tahun sejak kejayaan Casey Stoner pada tahun 2007. Bagnaia memenangkan gelar pada tahun 2022 dan mempertahankannya tahun lalu, menjadi pebalap ketiga di era MotoGP yang mengklaim gelar berturut-turut setelah Valentino Rossi dan Marc Marquez. Hasil tersebut membuat perpanjangan kontrak Bagnaia menjadi prioritas Ducati. Setelah Bagnaia, Ducati masih memiliki 7 pembalap yang masa depannya masih harus dipastikan, seperti halnya mayoritas grid. Kursi kedua di tim pabrikan Ducati untuk tahun 2025 bisa dibilang merupakan tiket terpanas di pasaran. Pasalnya, posisi Enea Bastianini terancam oleh beberapa pembalap, terutama Jorge Martin dan Marc Marquez. Manajer tim Ducati, David Tardozzi, membiarkan persaingan bergulir secara adil antara Jorge Martin dan Enea Bastianini untuk berada di sisi Pecco Bagnaia di kursi pabrikan. Jalannya MotoGP musim ini akan turut diwarnai sejumlah persaingan sengit dari sejumlah pembalap yang mengincar posisi penting. Setelah si Merah Borgo Panigale memastikan kontrak Bagnaia diperpanjang hingga musim 2026, pertanyaan selanjutnya pun muncul terkait siapa yang akan berada di sampingnya. Sebagaimana diketahui, Enea Bastianini dan Jorge Martin yang juga akan memasuki akhir kontrak bersama timnya di Ducati. Persaingan sengit pun diprediksi akan mengerucut pada Bastianini dan Martin pada MotoGP musim ini. Apalagi Martinator sudah memberikan ultimatum ke Ducati terkait masa depannya, jika tak segera ditarik ke tim utama, maka dia akan beralih ke pabrikan kompetitor untuk mendapatkan status sebagai pembalap tim pabrikan. Padahal di Pramac pun sebenarnya kedudukan Martin dan Bastianini sekarang ini bisa dibilang sama. Dari segi gaji hingga motor dan pembaruan perangkat semuanya sama. David Tardozzi menyadari akan adanya persaingan sengit Martin dan Bastianini untuk berebut tempat di sebelah Bagnaia. Dengan terbuka, pria asal Italia itu memastikan bahwa tim mereka akan membebaskan persaingan panas itu bergulir musim ini. Siapa yang siap dan cepat, dia yang dapat. Saya pikir Enea Bastianini akan mampu menunjukkan apa yang tidak bisa dia lakukan pada tahun lalu, karena sempat kecelakaan dan cedera lama, dan akan menjadi penantang gelar. Sedangkan Jorge Martin punya peluang besar setelah membuktikan kemampuannya di penghujung musim lalu menjadi runner-up. Ujar David Tardozzi.
Namun ketika ditanya siapa yang lebih berat untuk diprioritaskan, Tardozzi tak mau membocorkannya. Dia ingin semua berjalan adil. Menurut Tardozzi, perlu beberapa balapan untuk meninjau siapakah di antara kedua pembalap tersebut yang layak untuk diberi kursi pabrikan. Itulah berita seputar MotoGP yang Sport Corner sajikan untuk kalian. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Bye-bye!